Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum ya ayyuhal musyahidun wal mustami'un. Di sini saya Wasilatul Bariro dengan NIM 221101020023, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarjamah Fauria Indonesia Arabia dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Asep Maulana MPD SPT. Oleh karena itu, di sini saya akan menerjemahkan video berbahasa Arab dengan tema taklimiyah atau pembelajaran yang berjudul Kaifa Ata'allam Kitabah bil Lughatil Arabiyyah, yang berarti bagaimana cara kita belajar menulis dalam bahasa Arab. Oke, mari kita langsung saja simak video berikut. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في دردشة جديدة من دردشات أتقن العربية. اليوم ستكون دردشتنا مع الكتابة العربية، حيث أتت أسئلة كثيرة تؤكد هذا الموضوع، مع أننا تحدثنا عنه في ثنايا الحديث عن تعلم اللغة العربية وتعلم قراءتها وتعلم الحديث فيها، لكن لا مانع من أن نستمر وأن نعيد وأن نكرر هذه المواضيع، فقد نضيف فيها أشياء جديدة تكون مفيدة لكم، وقد يكون بعض المستمعين يستمعونها أول مرة، أو بعض المشاهدين أيضا، المشاهدون والمستمعون. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di sesi obrolan baru di seri Mari Kuasai Bahasa Arab. Hari ini obrolan kita akan membahas tentang menulis dalam bahasa Arab. Bagaimana cara kita menulis dalam bahasa Arab? Karena banyak pertanyaan yang datang dari kalian untuk saya menegaskan akan pentingnya topik ini. Padahal kita sudah pernah membahasnya dalam perbincangan sebelumnya tentang belajar bahasa Arab, belajar membaca, dan juga belajar berbicara. Namun, tidak ada salahnya jika kita terus melanjutkannya atau mereview kembali pembelajaran yang telah kita belajari dan membahas kembali topik-topik ini. Bisa jadi kita akan menemukan manfaat baru di dalamnya, dan juga ada di antara kalian sebagai pendengar atau penonton baru dari channel ini. إذن كيف أبدأ بالكتابة باللغة العربية، وكيف أكون كاتبا متمكنا باللغة العربية؟ يعني كيف أبدأ من المبتدئين، وكيف أصبح كاتبا مبدعا باللغة العربية أيضا للمتقدمين. مع المبتدئين كما تعرفون، فإن أول أداة لتعلم كتابة أي لغة أن تتعلم أحرفها، أن تتعلم الأصوات التي إذا التقت ضمن الكلمة شكلت لها معنى، وبدونها لا يمكن أن يكون هناك لغة في الأصل. فأولا أن تتعلم الأحرف الألفبائية، ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، ثم بعد ذلك تبدأ بتكوين كلمات بسيطة من هذه الأحرف. مثلا أرنب، الألف، أبي، أمي. Lalu bagaimana saya memulai menulis dalam bahasa Arab, dan bagaimana saya bisa menjadi penulis yang mahir dalam bahasa Arab? Maksudnya bagaimana saya memulai untuk pemula, dan bagaimana saya berkembang menjadi penulis yang kreatif. Juga untuk para pelajar tingkat lanjut bersama para pemula. Sebagaimana kalian tahu, alat pertama yang harus kita pelajari dalam belajar menulis di dalam bahasa Arab adalah yaitu mengenal hurufnya. Dengan mempelajari huruf-hurufnya, yaitu mempelajari bunyi-bunyi fonem yang ada, jika digabungkan dalam suatu kata akan membentuk makna yang indah. Tanpa itu, maka makna dari bahasa itu sendiri tidak akan mungkin ada. Jadi, yang pertama, pelajarilah huruf-huruf alfabetnya terlebih dahulu. Dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, hingga seterusnya. Lalu setelah itu mulailah membentuk kata-kata sederhana dari huruf-huruf tersebut. Contohnya arnabun, abi, arnabun yang berarti kelinci, abi yang berarti ayah, ummi yang berarti ibuku, atau akhi yang berarti saudaraku. ثم بعد ذلك تتعلم كيف تكتب هذه الكلمات. أبي بالياء،
ليست بالكسرة. أمي مع الياء لأنني متكلم. أب بدون ياء، أم بدون ياء. طبعا أكون متعلما أيضا الميم وكل الحروف، يعني بعدها أبدأ بتعلم كتابة الكلمات. ثم بعد ذلك الباء، بيت، بيع، باع. بعد أن أتقن كتابة هذه الكلمات أحاول كل مرة أن أضع مع كل كلمة كلمة أخرى من هذه الحروف. مثلا بيت جميل أكتبها، بيت جميل. سيارة كبيرة. طفل ضعيف أو نحيف. طفل سمين أو بدين، وأكتب طفل بدين، طفل سمين. Lalu setelah itu, kamu belajar bagaimana menulis kata-kata tersebut seperti abi, ayahku ditulis dengan huruf ya, bukan dengan huruf kasroh. Umi ditulis dengan huruf ya karena saya sebagai pembicara, sedangkan abun atau ayah tanpa ya. Mereka menggunakan domatain. Begitupun dengan umun, ibu juga tanpa ya. Tentu saja dalam contoh itu kamu juga telah belajar huruf-huruf mim dan huruf-huruf lainnya. Setelah itu kamu mulailah belajar menulis kata-kata lain seperti baitun, rumah, biun atau ba'a, penjual, yang menjual. Setelah saya menguasai penulisan kata-kata ini, teruslah berusaha setiap kali untuk menambahkan satu kata lagi dari huruf-huruf yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti baitun jamilun atau rumah yang bagus, sayaratun kabiratun, mobil yang besar, tiflun daifun au nahifun, anak yang lemah atau kurus. Begitupun juga tiflun saminun au badin, anak yang gemuk atau besar tubuhnya. Dan saya tulis tiflun badiun, tiflun saminun, begitupun seterusnya. طيب هذه الكلمات أنا تعلمتها، أريد أن أكتب عن أمور الحياة بعد أن قطعت مسافة قصيرة في تعلم اللغة العربية. أبدأ بكتابة الأفعال المرتبطة بالنشاطات اليومية. أتعلم أستيقظ وأتعلم صباحا، فأكتب أستيقظ صباحا، أنام ليلا. إذن هذه الأفعال التي تتعلق بالأنشطة اليومية، وأبدأ كما قلت لكم مع الفعل أستيقظ. أول فعل يدل على أنك بدأت حياتك اليومية هو الفعل أستيقظ، وعكسه أنام ليلا. فأكتب أنا أستيقظ صباحا، أنام ليلا، أكتبها. ثم طبعا بعد الفعل أستيقظ ما الحدث الذي تقوم به؟ من يصلي يقول أتوضأ ثم أصلي، أتوضأ ثم أصلي، ثم أفطر، ثم أذهب إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى العمل. Baik, setelah kita mempelajari kata-kata ini, sekarang saya ingin menulis tentang hal-hal kehidupan setelah saya menempuh sedikit perjalanan dalam belajar berbahasa Arab. Saya mulai dengan menulis kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas. Marilah kita mulai menulis yang berkaitan dengan aktivitas. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, saya belajar kata astaikidu, saya bangun tidur, dan saya belajar kata sobahan di pagi hari. Maka tulislah astaikidu sobahan, saya bangun tidur di pagi hari. Ana mulailan, saya tidur di malam hari. Jadi, ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan harian. Dan saya mulai seperti yang saya sampaikan kepada kalian dengan kata kerja astaikidu, yaitu kata kerja pertama yang menunjukkan bahwasanya kamu memulai kehidupan harianmu atau memulai kegiatan di setiap harimu. Dan lawannya adalah ana mulailan, yaitu saya tidur di malam hari. Maka saya tulis ana astaikidu sobahan, saya bangun pagi. Ana mulailan, saya tidur malam.
Saya tulis itu, lalu tentu saja setelah kata kerja astaikidu, apa peristiwa berikutnya yang akan kamu lakukan? Misalnya, bagi penonton yang sholat, maka kalian bisa berkata atawaddu'u thumma usolli. Saya berwudu lalu kemudian sholat. Summa uftiru, kemudian saya sarapan. Summa adhabu ilal jami'ah, ilal madrasah, ilal amali, kemudian saya pergi ke kampus atau pergi ke sekolah atau pergi ke tempat kerja. أنا صار عندي الآن سترون بعد قليل كيف سأكون نص. بعد ذلك أقول أدرس أنا في الجامعة، أدرس في الكلية، أعمل في مكتب، أعمل في شركة، أذهب بسيارتي، أذهب بالحافلة يعني بالباص، أذهب بسيارة الأجرة، أذهب بالمترو، وهكذا. وبعد ذلك أقول اشتريت أشياء، طيب اشتريت من السوق، أتعلم هذا الفعل، تسوقت، بدل من أقول اشتريت أشياء من السوق تسوقت بعض الأشياء من السوق. ثم أقول بعد ذلك رجعت إلى البيت، عدت، رجع. أنا أتكلم عن نفسي. ولتكن الأفعال في البداية، لتكن الأفعال كلها عبارة عن كلام أنت تتكلمه عن نفسك، حتى يسهل عليك حفظ طريقة رسم الحروف وتكوين الكلمات ومعاني التركيب الذي تتكلم عنه، فهو مرتبط بحياتك، يعني تكلم عن حياتك الحقيقية. Dan setelah itu nanti saya akan memiliki sebuah paragraf teks. Setelah merangkai kata-kata dengan kegiatan sehari-hari, mulailah kita belajar sebuah paragraf atau teks. Setelah itu, saya mengatakan saya belajar di universitas, saya belajar di fakultas, saya bekerja di kantor, saya bekerja di perpustakaan, saya pergi dengan mobil saya pergi dengan bus, saya pergi dengan taksi, dan saya pergi dengan metro atau kereta bawah tanah. Setelah itu, saya mengatakan saya membeli beberapa barang. Saya membeli dari pasar. Saya mempelajari kata-kata kerja, tasawwaku, saya berbelanja sebagai ganti dari saya membeli beberapa barang dari pasar, menjadi tasawwaqtu ba'dal asya'i minal suq. Saya berbelanja beberapa barang dari pasar. Lalu saya mengatakannya juga. Saya pulang, ana arji'u, saya kembali dari rumah, ana a'udu. Saya saat ini sedang menulis sebuah kata kerja tentang diri saya sendiri agar kata kerja ini menjadi tahap awal bagi kalian memulai menulis dalam bahasa Arab. Semuanya adalah ungkapan yang saya ucapkan tentang diri saya, supaya lebih mudah bagi saya untuk mengingat cara penulisan huruf, membentuk kata-kata, dan memahami struktur makna yang telah saya ucapkan. Oleh karena itu, semua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang nyata terjadi pada diri saya. Jadi mulailah membuat kalimat teks paragraf dengan kehidupan yang nyata yang terjadi pada diri kalian sendiri. وهكذا بعد ذلك أتحدث أكتب عدت، عين دال تاء عليها ضمة، والدال ساكنة. عدت إلى البيت، عدت إلى بيتي، أو إما عدت إلى البيت أو عدت إلى بيتي. أكتب مرة هكذا مرة هكذا، ثم أقول غسلت يدي وغسلت وجهي وطبخت طعاما. تعلمت الفعل طبخ. حينما تسأل أنت ما معنى إعداد الطعام؟ طبخ الطعام، طبخت الطعام، أطبخ الطعام. ثم بعد ذلك تتكلم مثلا عن الترفيه الذي تقوم به، تتعلم أفعال الترفيه. ما هي؟ شاهدت التلفاز، شاهدت مسلسلا، تكتب. ثم تكتب بعد ذلك مثلا تصفحت، طبعا صعبة تصفحت، شاهدت الجوال، لا مشكلة، استعملت الجوال إذا كانت عليك أسهل.
Dengan cara seperti ini, saya telah mempelajari kata kerja dasar yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Sekarang, marilah kita mulai memiliki sebuah teks. Dimulai dengan menulis teks, saya katakan saya bangun tidur. Jika saya akan menulis teks dengan bentuk lampau, past tense, saya katakan saya bangun tidur atau istaiqadtu minan naumi dalam bahasa Arab. Kita lupa satu kata pada pukul 6 atau pada pukul 5, maka saya tulis istaiqadtu minan naumi fis sa'atil khamisah, yang berarti saya telah bangun tidur di jam 5. Kemudian cobalah menulis saya mencuci tangan saya, dan saya mencuci wajah saya, dan saya memasak makanan. Saya telah mempelajari kata kerja tobaho, memasak, yang berarti memasak. Ketika kamu bertanya, apa arti dari menyiapkan makanan? Maka dijawab, tobahot at-ta'amah. Dia sedang memasak makanan. Saya memasak makanan. Tobahtu at-ta'amah. Saya sedang memasak makanan. Atbuhu at-ta'amah. Kemudian setelah itu, kamu mulailah berbicara misalnya tentang hiburan yang kamu lakukan, yang kamu belajar kata kerja yang berkaitan dengan hiburan itu. Misalnya, saya menonton televisi, saya menonton serial, kamu menulisnya, kemudian kamu bisa juga tulis setelah itu misalnya tasoffahtu. Tentu agak sulit, tasoffahtu. Saya menjelajahi atau membuka halaman. Setelah itu, cobalah menulis saya menonton HP. Syahadtu al-hatif. Syahadtu at-tilfas. Jadi itu adalah aktivitas yang kamu lakukan dengan awalan as, yang berarti saya melakukan, yang menggunakan domir ana. هكذا أكون قد تعلمت عددا من الأفعال الأساسية التي ترتبط بالأنشطة اليومية. الآن صار عندي نص، أبدأ بكتابة هذا النص. أقول استيقظت. إذا كنت سأكتب النص بصيغة الماضي أقول استيقظت، نسينا كلمة، في الساعة 6 أو في الساعة 5. استيقظت في الساعة 5. استيقظت في الساعة 5. طيب صعب علي استيقظت، ألا يوجد فعل أسهل؟ أتعلم. قمت من نومي، قمت من فراشي، بمعنى استيقظت. طيب قمت من فراشي في الساعة 6. توضأت ثم صليت. الآن أنا أكتب النص. توضأت ثم صليت، وأقرأه بصوت مرتفع. ثم أفطرت، ثم ذهبت إلى الجامعة، أو إذا كان إلى العمل ثم ذهبت إلى العمل بسيارتي، بالحافلة، بالمترو. Baik, jika kata istaiqadtu terasa sulit bagi kalian, kalian bisa menulisnya dengan kumtu minan naumi, saya bangun dari tidurku, atau kuntu minal firosi, saya bangun dari tempat tidurku, yang artinya sama dengan istaiqadtu. Baik kumtu minal firosi atau astaiqidu minan naum, saya bangun dari tempat tidur. Kumtu minal firosi fisa atisa disa, saya bangun dari tempat tidur pada pukul 6. Tawadda'tu, saya berwudu. Lalu sholaitu, saya sholat. Sekarang saya sedang menulis teksnya. Tawadda'tu thumma usolli thumma aftiru thumma adhabu ilal madrasati ilal jami'ati ilal amali, yang berarti saya berwudu, lalu saya sholat, kemudian saya sarapan, lalu saya pergi ke sekolah atau pergi ke universitas atau pergi ke tempat kerja. Kemudian saya pergi ke tempat kerja dengan mobil saya. Adhabu ilal amali bisayyarati, dengan bus, yaitu bisa menggunakan bil basi. Dengan metro bisa menggunakan bil metro. عدت من العمل، تسوقت بعض الأشياء، رجعت. استعملت فعلين، عدت ورجعت. وأنا صرت أفهم أن عدت ورجعت المعنى نفسه.
طبعا هناك من يفرق، هناك رجع يفيد كذا وكذا وعدت. أخي في الاستعمال اليومي إذا قلت للإنسان رجعت سيفهم عليك أنك عدت، فهمت؟ وإذا قلت عدت فسيفهم عليك أنك عدت. فهذا إذن عليك أن تعرف أن رجعت إلى بيتي. Kemudian kata kerja selanjutnya adalah utu. Saya pulang dari kerja. Utu minal amali. Atau saya berbelanja beberapa barang. Saya kembali, saya menggunakan dua kata kerja utu dan roja'tu. Dan saya mulai memahami bahwasanya utu dan roja'tu itu memiliki arti yang sama. Tentunya ada sebagian orang yang membedakannya, bahwasanya roja'tu itu bermakna pulang, atau ada ya'udu itu bermakna kembali. Dalam penggunaan sehari-hari, jika kamu berkata kepada seseorang, roja'tu, saya kembali, dia akan memahami bahwa maksudmu adalah saya telah pulang. Jadi bisa dimengerti ya, dengan kata utu dan roja'tu itu sama-sama berarti pulang apabila penempatan katanya sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi orang akan memahaminya, meskipun kalian berbicara roja'tu akan memahaminya bahwasanya saya pulang atau saya kembali. Jika kamu berkata utu, dia juga akan memahaminya bahwa maksudmu adalah roja'tu. Seperti itu. غسلت يدي، طبخت طعامي، شاهدت التلفاز، استعملت الجوال. إذا تعلمت الفعل تصفح، لأنك تنقل صفحات في الجوال، تصفحت الجوال أو تصفحت في الجوال، لا مشكلة. بعد ذلك نمت في الساعة 10، نمت في الساعة 11، نمت في الساعة 12. أصبح عندنا الآن نص مكتوب بلغة عربية صحيحة فصيحة. فنحن تعلمنا الآن بالنسبة للمبتدئين كيف يستطيعون أن يصلوا إلى مستوى لا بأس به بكتابة الكلمات القصيرة. Baik, dari kalimat-kalimat seperti itu, dari kata kerja yang telah kita pelajari, misalnya saya kembali ke rumah, arju'u ilal baiti, saya mencuci tangan saya, ghosaltu yadaini, saya memasak makanan, adbahu at-ta'ama, saya menonton televisi, saya menggunakan ponsel. Jadi kita sudah mempelajari kata kerja. Begitupun dengan kata kerja tasawwahtu, yang berarti kita sedang menjelajahi atau membuka halaman. Karena kamu memindah-mindahkan halaman di ponsel, maka kamu bisa menggunakan kata tasawwahtu al-hatifu, saya sedang menjelajahi ponsel, atau saya sedang membuka-buka halaman di ponsel saya. Setelah itu saya tidur pada pukul 10. Berkelanjutan setelah kita melakukan pekerjaan di siang hari, maka di malam harinya kita melakukan apa? Misalnya saya tidur pada pukul 10. Anamu fi sa'atil ashirah. Saya tidur pada pukul 11. Saya tidur pada pukul 12. Itu merupakan keterangan waktu bahwasanya kita tuh tidur pada waktu yang sudah kita tulis. Sekarang kita sudah bisa memiliki sebuah teks yang ditulis dalam bahasa Arab yang benar dan fasih. Maka kita telah mempelajari baik buat pemula maupun baik untuk yang baru bergabung pada channel ini, bagaimana mereka bisa mencapai tingkat yang lumayan dalam menulis kata-kata pendek. هو أنت عندما استعملت هذه الأفعال اليومية ستأتيك أفعال يومية أخرى. طيب الآن الساعة، ما الفعل الذي يدل على أنني كنت أنا يجب أن أكون في 7، لم أصل إلا 8؟ ما الفعل؟ تأخرت. الفعل تأخرت. أكتب الفعل تأخر، يتأخر، تأخرت أنا تأخرت. وهذه أيضا لم أقولها لكم، كل فعل تجعلونه مع الضمائر، وابدأ بضمير المتكلم وضمير المخاطب أو المخاطبة، ثم ضمير الغائب وضمير الغائبة مع الأفعال، أسندها إلى أفعال. يعني مثلا تأخر هو، تأخرت أنا، تأخرت هي، تأخرت أنت. اكتبها. أتأخر أنا، تتأخر أنت، تتأخرين أنت، سيتأخر هو، سأتأخر أنا، ستتأخر هي.
هكذا أكون عرفت كيفية استعمال الأفعال بالجملة بحسب الأشخاص. Yaitu ketika kamu telah menggunakan kata-kata kata kerja harian atau af'alul yaumiyah, maka akan muncul kata-kata kerja harian yang lainnya. Misalnya, baik, oh sekarang sudah pukul sekian. Apa kata kerja menunjukkan bahwa aku seharusnya sudah berada di tempat itu pukul 7, tapi baru tiba pukul 8. Artinya, kata kerja yang kita akan pelajari selanjutnya adalah ta'akhkhartu atau saya terlambat. Kata kerjanya adalah ta'akhkhara ta'akhkharu, yang berarti terlambat. Saya tulis kata itu, misalnya ta'akhkharu, ia telah terlambat. Ya ta'akhkharu, dia sedang terlambat. Ta'akhkhartu ana, saya sudah terlambat. Ana ta'akhkhartu, saya memang terlambat. Dan ini juga belum saya sampaikan kepada kalian. Setiap kata kerja, latihlah bersama dengan domir kata ganti, dan mulailah dengan domir yang orang pertama atau saya, yaitu domir ana. Lalu domir orang kedua, kamu laki-laki, anta, anti. Lalu domir orang ketiga, hum, hunna, dan seterusnya. Bersama dengan kita mempelajari kata kerja, sandarkanlah atau hubungkanlah kata kerja tersebut dengan domir atau yang berarti kata ganti. Contohnya, ta'akhkharu, ia sedang terlambat untuk laki-laki, untuk dia laki-laki. Ta'akhkhartu, saya sedang terlambat. Ta'akhkhartu, dia ta'akhkharat, dia perempuan terlambat. Ta'akhkharta, kamu laki-laki sedang terlambat. Ta'akhkharti, kamu perempuan terlambat. Ata'akhkharu, saya sedang terlambat. Tata'akhkharu, kamu laki-laki sedang terlambat. Tata'akhkharina, kamu perempuan sedang terlambat. Saya ta'akhkharu, dia laki-laki akan terlambat. Satata'akhkharu, dia perempuan akan terlambat. Saat ta'akhkharu, saya akan terlambat. Dengan begitu, saya atau kita telah mengetahui bagaimana menggunakan kata kerja dalam kalimat sesuai dengan domirnya atau sesuai dengan subjeknya. ثم أكون تعلمت أحرف الجر للوصول إلى المكان. الانطلاق أقول من، ذهبت من بيتي إلى الجامعة بالواسطة ب. لا أقول أتكلم بك، أقول أتكلم بالجوال معك. أتكلم بالجوال معك. هكذا أكون تعلمت أيضا كيف أربط بين الكلمات وكيف أستطيع أن أغير الأفعال بحسب الزمن وبحسب الأشخاص. ثم شيئا فشيئا أتعلم أن هناك الجماعة، هم كتبوا، هم جاءوا، هم أتوا، يأتون. Kemudian saya pun telah mempelajari huruf-huruf jar kata depan. Ila menunjukkan ke tempat tujuan. Min untuk menjelaskan tempat keberangkatan. Seperti adhabu ilal jami'ah, adhabu minal baiti ilal jami'ah. Saya pergi dari rumahku menuju ke universitas atau menuju kepada kampus. Dengan perantara kendaraan, alat, dan lain-lain bisa menggunakan dengan kata jar yang berawalan ba atau bi. Saya tidak mengatakan saya berbicara denganmu bika, bisa menggunakan kata bika. Melainkan saya berkata saya berbicara melalui ponsel denganmu, saya berbicara lewat ponsel bersamamu. Dengan begitu, kita telah mempelajari semuanya bagaimana menghubungkan antara kata-kata dan bagaimana saya bisa mengubah kata kerja sesuai dengan waktu, yang sesuai dengan subjek. Lalu, sedikit demi sedikit kita telah mempelajarinya bahwa ada dalam bentuk jamak. Misalnya, hum, hun. Lalu, kemudian kita sambungkan dengan kata kerja. Katabu, mereka menulis. Ja'u, mereka datang. Atu, mereka tiba.
ya'tun, dan sebagainya. Mereka sedang datang dan sebagainya. وهكذا. وبعد ذلك أيضا تزداد عندي الكلمات: شجرة، ضوء، الباب، فتح الباب، يغلق الباب. أتعلم الفعل المرتبط به. فتح الباب. إذا طيب عندنا أريد أن أقول له فتح الباب، إذا أردت أن أطلب منه أن يفتح الباب، هل أقول له فتح الباب؟ أقول له افتح. فأتعلم كيف أكتب افتح، وأعرف أن افتح، أتعلم بعد قليل أن هذه همزة وصل، فلا أضع همزة تحتها وإنما أضع كسرة. افتحي الباب، افتحي الباب، وأضع كسرة على الحاء. أقول افتح ساكن، الباب ساكن أيضا أول حرف الألف، فأضع كسرة لأنه لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية. Setelah itu, kosakata yang telah kita pelajarin pun semakin bertambah. Misalnya kosakata pohon, syajarah, cahaya, pintu, babun, membuka pintu, aftahul babah, menutup pintu, akfalul babah. Saya belajar kata kerja yang berkaitan dengan membuka atau iftaha yaftahu. Fataha al-babah. Fataha al-babah. Baik kita punya kalimat, saya ingin mengatakan kepadanya membuka pintu, atau yang biasa kita kenal dengan kata fi'il amar. Iftah. Bukalah pintu. Iftah. Membuka pintu. Iftah. Bukalah pintu tersebut. Maka saya belajar bagaimana menulis iftah. Tulislah iftah. Bukalah. Dan saya tahu bahwa iftah adalah fi'il amar, kata kerja yang berupa perintah. Saya pun belajar sebentar lagi bahwa kata iftah dimulai dengan hamzah wasol, sehingga tidak perlu saya letakkan hamzah di bawahnya. Cukup letakkan kasroh saja. Iftah dengan kasroh, bukan dengan hamzah wasol. Iftah, iftahil babah, ditunjukkan kepada perempuan. Saya ucapkan iftahi al-babah. Saya letakkan kasroh di bawah huruf ha, dan saya letakkan iftah, bukalah, sukun, al-babah, pintu, juga sukun, dan huruf pertamanya adalah alif. Maka saya letakkan kasroh karena tidak boleh dua huruf sukun bertemu dalam bahasa Arab. Dapat dimengerti? هذا بالنسبة للمبتدئين. حاولت أن أقدم نصائح دردشية كما قلت لكم. هذه دردشات لا تكون منضبطة وفق أسس أكاديمية دقيقة، وإنما هي نوع من النصائح والإرشادات في طريق تعلمكم للغة العربية التي أرجو أن تتقنوها جيدا. حاولت أن أجيب عن سؤال: كيف أتقن الكتابة باللغة العربية للمبتدئين؟ أتمنى أن يكون مفيدا لكم، وإن شاء الله سأتكلم لاحقا وسأجيب عن سؤالي: كيف أتقن اللغة العربية بالنسبة للمتوسطين، لمن هم في المستوى المتوسط أو لمن هم في المستوى المتقدم. أتمنى أن يكون هذا اللقاء مفيدا لكم، وإلى أن ألقاكم مع تسجيل جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini adalah untuk pembelajaran kitabah untuk para pemula, dan saya telah berusaha menyampaikan kepada beberapa nasihat obrolan ringan dengan Dardasyah, dengan channel Dardasyah, seperti yang telah kita sampaikan kepada kalian. Obrolan-obrolan ini tentu disusun berdasarkan kaidah akademik yang ketat, melainkan merupakan semacam nasihat atau bimbingan dalam pelajaran kalian mempelajari bahasa Arab, yang saya harap kalian bisa menguasainya dengan baik. Saya telah berusaha menjawab pertanyaan bagaimana saya menguasai penulisan dalam bahasa Arab untuk pemula. Saya berharap hal ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan insya Allah saya akan berbicara nanti dan menjawab pertanyaan bagaimana saya menguasai bahasa Arab, yakni untuk tingkat menengah bagi yang berada di tingkat menengah atau yang berada di tingkat lanjut. Saya berharap pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kalian, dan saya mengucapkan sampai jumpa, dan sampai jumpa di video berikutnya atau di rekaman berikutnya. Saya titipkan kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, itu tadi video berbahasa Arab tentang pembelajaran menulis dalam bahasa Arab yang telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga apa yang telah saya terjemahkan bisa memberikan manfaat dan juga
bisa dipahami oleh kalian. Jika di dalamnya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Atlubu minkumul afwa idza wajadtumul khotoya stawaladat min hali walisani wa idza wajadtumul sahiha fahuwa min fadli rabbina ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.